Selamat pagi, Prof. Dokter dan Mas sekalian. Pagi ini saya akan mencoba menjelaskan atau membawakan mengenai Still syndrome resulting from dialysis access dengan pembimbing Prof. Gitu. Dari definisi dan insidensi. Definisinya adalah berkurangnya atau hilangnya perfusi distal dari aphasia, baik karena aliran atau flow yang retrograde ataupun berkurangnya flow antegrade. Kejadiannya adalah 10% dari seluruh pasien yang dilakukan aphasia ini dapat mengalami keluhan iskemia. 1% pada aphasia arteri radialis dan angka kejadiannya 3-6% pada aphasia arteri brachialis. Dan pada aphasia arteri brachialis ini kalau misalnya sudah mengalami Still syndrome akan mengalami gejala yang berat sehingga harus dilakukan intervensi. Di sini kita membagi menjadi dua, yaitu small fistule dan large fistule. Small fistule ini atau aphasia yang fistulanya kecil itu bergantung, flow-nya bergantung pada diameter dari fistulanya. Sedangkan yang large itu bergantung pada resistensi inflow arteri, resistensi sirkulasi perifer, dan resistensi kolateral. Dikatakan small fistule itu adalah diameternya 75% dari donor arteri. Kalau yang large itu lebih dari 75% dari donor arteri. Nah, basic komponen dari flow aphasia ini ada 5. Yang pertama adalah inflow arteri. Yang kedua adalah outflow conduit. Lalu fistulanya itu sendiri, kolateral arteri maupun kolateral vena, dan capillary bed. Tekanan pada atau flow pada C ini bergantung pada inflow atau B dan C sini. Dan dari C dan E, jadi dari capillary bednya. Juga bergantung pada flow dari fistula sini. Sedangkan flow pada fistula ini biasanya adalah low flow, high resistant. Makanya kenapa alirannya dari inflow ini biasanya lari ke fistulanya, karena aliran akan lari dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena tekanan di sini lebih rendah daripada di sini, maka akan ada flow yang ke sini. Jika tekanan flow di sini bisa berjalan antegrade maupun retrograde dan bisa juga bidirectional, tergantung dari tekanan di atasnya dan tekanan di bawahnya. Flow akan antegrade apabila atau bisa ke sini apabila tekanan yang di sini lebih tinggi daripada yang sini. Jadi kalau misalnya no flow itu kalau dia tekanannya sama, jadi nggak ada flow-nya. Kalau yang retrograde berarti yang satu akan lebih, yang proximal arteri akan lebih rendah daripada yang ini, jadi naik biasa itu. Nah, pada keadaan normal, arteri kolateral dapat memenuhi kebutuhan supply ke distal organ. Jadi kolateral ini lama-lama akan tumbuh dan memenuhi kebutuhan di distal sini. Namun, gejala akan timbul apabila supply ke organnya tidak mencukupi kebutuhan metaboliknya. Dibagi menjadi dua, akut dan kronis. Dibagi dengan akut dan kronis terhitung dari 30 hari setelah operasi. Jadi akut adalah sebelum 30 hari dari operasi, sebelum 30 hari, dan kronis adalah lebih dari 30 hari. Gejala akut biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan kolateral dari pembuluh darah. Sedangkan pada yang kronis, biasanya gejalanya akan lebih berat. Clinical presentation-nya ada akral dingin, mati rasa, pucat, nyeri saat HD, pulsasi distal berkurang, dan yang severe ini ada rest pain, cyanosis, paresthesia, paralisis, ulcus, dan gangren. Kalau Rutherford sendiri membagi menjadi 3 grade. Grade 0 itu no still, grade 1 itu mild, grade 2 moderate, grade 3 severe.
Di mana pada grade 0 dan grade 1 tidak dibutuhkan intervensi, pada grade 2 mungkin dibutuhkan intervensi, dan pada grade 3 immediate intervention. Bagaimana cara melihatnya? Ini alat yang digunakan adalah PPG atau fotofletismografi. Jadi untuk mengukur tekanan pada jari 3 yang tangan yang ada afesannya. Nah, biasanya pada Still syndrome grafiknya akan seperti ini. Kalau yang normal akan seperti ini. Nah, jika tekanan DGT di bawah 50 mmHg dan membaik lebih dari 20% setelah fistulanya dikompresi, jadi fistulanya ditekan, itu memiliki prognosis yang baik untuk dilakukan intervensi. Manajemennya pada raised pain atau visuals harus diligasi. Jika gejalanya mild atau moderate, biasanya akan membaik dengan sendirinya. Jika severe, ada beberapa manajemen yang bisa dilakukan, intervensi yang bisa dilakukan. Treatmentnya ini ada distal revascularization and interval ligation atau drill. Yang kedua adalah proximalization of arterial inflow atau PAI, revision using distal inflow atau RUDI, dan bending atau aplikasi. Kapan dilakukan? Jika ada proximal disease, biasanya yang dilakukan adalah salah satunya tadi ada PTA inflow artery, atau di bypass atau di ligasi. Jika ada distal disease, drill, PAI, RUDI atau ligasi. Jika ada high flow AVF, di PAI, bending atau di ligasi juga. Yang pertama ini angioplasti dan stenting. Jadi di sini dilihat bahwa ini fistulanya yang mengalami still, ini arteri brachialisnya, ini dia nggak ada flow ke bawahnya. Namun setelah diklem fistulanya, ini ada flow ke bawahnya. Berarti memang ini still syndrome dari fistulanya. Jadi bisa diligasi, bisa juga di stenting. Selanjutnya adalah distal revascularization. Nah, proximal arteri yang lebih besar akan membuat flow ke distal lebih baik. Jadi ini diberikan bypass dari inflow arteri ke daerah distal dari daerah proximal dari arterinya. Jadi di aliran yang tercuri ke sini akan dapat aliran lagi dari sini. Jadi yang bawah ini, yang distal ini akan dapat aliran lagi dari grafnya ini. Dan di bagian setelah dari fistulanya ini akan diligasi. Nah, di bypassnya ini 7 sampai 10 cm proksimal dari anastomosis arteri dengan ligasinya pada arteri brachialisnya. Selanjutnya, proximalization of arterial inflow atau PAI. Tujuannya adalah untuk memindahkan inflow ke arteri yang lebih besar, sehingga kapasitas alirannya lebih besar. Jadi, ini pakai graf dari axillary artery ke distal anastomosisnya ke cephalic. Ini tujuannya adalah mengurangi flow dan meningkatkan resistensi pada akses. Selanjutnya adalah revision using distal inflow atau RUDI. Jadi dia memindahkan akses ke arteri yang lebih kecil. Jadi satu arteri ini yang untuk akses, satu untuk ke distal. Jadi ini deligasi. Jadi kalau di sini ini ada flow retrograde ke sini, nanti semuanya masuk ke sini. Tapi kalau misalnya ini dapat dari sini, untuk distalnya masih dapat dari sini. Biasanya ini radialis, yang ini yang ulnaris. Perbedaannya drill sama tadi, kalau misalnya drill ini dia diligasi di arteri brachialisnya, kalau RUDI yang diligasi adalah di vena cephalicannya. Ini retrograde ini. Selanjutnya adalah bending atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk memperkecil akses ke fistulanya. Dievaluasi dengan tadi pakai PPG di rantai op. Jadi tahu dia cukup atau enggaknya dengan foto letismografiknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Oke, saya buka dulu pertanyaan dulu dari Jaka satu dulu.